ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk belajar bersama, dan yang akan kita fahami adalah dari kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan muqaddimah, dan kita baca juga dari kitab ini muqaddimah. Dan sekarang bab yang pertama, ma yajibu 'alal marid, yang wajib dilakukan oleh orang yang sakit. Yang pertama, 'alal maridi ay yarda bi qada'illah wa yasbiru 'ala qadarihi. Orang yang sakit itu wajib ridho terhadap ketetapan Allah dan wajib sabar atas takdir Allah, wa yuhsinu dhanna bi rabbih, dan berprasangka baik kepada Tuhannya. Dzalika khairun lahu, yang demikian itu baik baginya. Yang demikian itu artinya orang yang sakit itu kalau ridho terhadap ketetapan Allah, sabar terhadap takdirnya, husnudzon kepada Allah, maka akan jadi baik baginya di dunianya, di akhiratnya. Sebagaimana hadis Rasulullah. Karena kita ini bermajelis taklim, apalagi tidak semata-mata baca dan mengartikan gitu ya. Kalau ada hal yang penting untuk kita fahami bersama, kita fahami dulu. Yang pertama di sini bahwa orang yang sakit harus ridho kepada takdir Allah. Kalau dikaitkan dengan takdir, ridho kepada takdir tidak hanya kepada orang yang sakit ya, semua orang yang beriman wajib ridho terhadap takdir Allah SWT. Wajib ridho terhadap takdir Allah. Terus di samping itu di sini disebutkan sabar terhadap takdir Allah. Ketetapan Allah, takdir Allah sama saja. Wajib sabar terhadap takdir Allah. Kemudian wajib husnudzon kepada Allah. Jadi kita fahami dulu satu-satu di sini. Yang pertama, takdir. Takdir itu rangkaian dari 4 hal.
takdir itu rangkaian dari 4 hal. Kalau orang itu tidak paham, maka tidak paham dengan takdir. Kalau pemahamannya sebagian, pemahamannya hanya sebagian. Dan kalau tidak utuh, sering terjerumus kepada kebingungan. Dan kalau diteruskan, menjadi tersesat. Bingung itu karena tidak tahu jalan, diteruskan akhirnya tersesat. Jalan keimanan sama. Bingung terhadap keimanan, terus tidak berhenti tapi terus akhirnya tersesat dalam iman. Nah sekarang takdir itu apa? Rangkaian dari 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Kalau disebutkan ilmu gitu saja itu judulnya, tapi maksudnya adalah ilmu Allah. Jadi takdir Allah, ilmu Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan Allah, atau dengan ungkapan lain catatan takdir. Yang ketiga, kehendak Allah. Yang keempat, perwujudan. Apa perwujudan itu? Segala yang terjadi itu ungkapan lainnya ya, perwujudan. Nah itu ungkapan yang penting paham. Kenyataan nanti tambah gampang bingung ya. Yang paling enak itu insya Allah dalam bahasa kita perwujudan. Kalau di dalam bahasa Arab itu al-khalqu wal ijad, perwujudan dan penciptaan. Tapi maksudnya sama dua ini, perwujudan dan artinya di sini juga atau penciptaan. Nah, jadi takdir itu apa? Takdir itu rangkaian dari 4 hal ini. Ilmu Allah, catatan takdir nama lainnya, kehendak Allah, lalu perwujudan, wujud yang ada. Itulah takdir. Dan itu dibahas panjang lebar di dalam bab takdir. Lalu yang dimaksud atau penjelasannya tentang ilmu Allah. Ilmu Allah itu meliputi segala hal, sejak zaman azali sampai selamanya. Ilmu Allah ini ya, meliputi segala hal, sejak zaman azali sampai selamanya. Itu penjelasan ilmu Allah tentang yang dikaitkan dengan takdir. Ya. Jadi pengetahuan Allah meliputi segala hal. Ilmu Allah itu pengetahuan Allah. Apa yang Allah tahu meliputi segala hal. Ini ada 2. Segala hal tapi itu ada 2. Apa itu? Yang penjelasan tadi kan sudah 1, 2, 3, 4 catatannya tuh ya. Nah itu kalau dikasih keterangan di bawahnya, keterangan tentang ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi segala hal. Segala hal itu apa? Segala hal itu 2 macam. Pertama, yang berkaitan dengan dirinya. Yang kedua, yang berkaitan dengan makhluknya. Jadi ilmu Allah itu 2 macam atau 2 hal. 2 hal itu sudah meliputi semuanya, tidak ada yang keluar dari itu. Yang pertama tentang dirinya, yang kedua tentang makhluknya. Nah itu Allah tahu semuanya. Iya, ilmu Allah meliputi segala hal sejak azali. Azali itu apa maksudnya?
maksudnya sejak azali, sejak sebelum ada makhluk. Jadi sejak azali, sejak sebelum ada makhluk, sampai selamanya tidak butuh penjelasan ya. Faham insyaallah ya. Sekarang untuk penjelasan ilmu Allah tentang dirinya itu gambarannya kayak apa gitu ya. Contoh, manusia terdiri dari jasad dan roh. Ya, berarti kita semua punya jasad dan punya roh. Kan dikatakan manusia terdiri dari jasad dan roh, kan gitu ya. Nah, berarti setiap manusia punya roh. Bapak tahu roh Bapak? Tidak tahu ya? Berarti Bapak tidak tahu tentang apa yang ada pada Bapak. Adapun Allah tahu semua tentang dirinya. Paham ya? Sekarang tanya lagi, wujudnya akal itu kayak apa? Bapak, kita semua kan punya akal ya. Roh beda dengan akal, ya. Roh beda dengan akal. Nah sekarang semua kita kan alhamdulillah kita punya akal ya. Nah, diberi oleh Allah akal. Wujudnya akal itu seperti apa? Otak beda. Ayam punya otak, ikan pindang punya otak, gitu. Tapi disifati tidak berakal. Nah itu. Nah, wujudnya akal kayak apa? Anda tidak tahu. Oh, berarti kita tidak tahu tentang apa yang ada pada diri kita. Adapun Allah tahu semua tentang dirinya. Dan yang kedua, yang pengetahuan Allah tahu semua tentang makhluknya. Nah itu makna gitu. Ilmu Allah meliputi segala hal. Segala hal itu maksudnya bagaimana? Maksudnya tentang dirinya dan tentang makhluknya. Sejak azali maksudnya ilmu Allah itu sudah ada sejak sebelum ada makhluk. Jadi makhluknya belum ada, tapi Allah sudah tahu. Ilmu Allah sudah ada sejak sebelum ada makhluk. Ilmu Allah tidak bertambah. Itu nanti ada di dalam penjelasan yang detail yang panjang. Maksudnya nanti itu di dalam pembahasannya itu. Kenapa? Karena ilmu sudah ada sejak sebelum ada makhluk. Tahun 90 sudah ada internet atau belum? Belum ada. Tahun 90 belum ada internet. Tahun 9 itu saya berangkat ke Jakarta belum mengenal internet itu. Ya. Kurang lebih 30 tahun, 32 tahun yang lalu. Gitu. HP sudah ada apa belum? Belum ada. Tahun 90 saya berangkat ke Jakarta belum ada HP. Nah itu. Nah, Allah sudah tahu. Sudah tahu semua itu. Sudah ilmu Allah tidak bertambah. Nah, dan Allah tahu semuanya. Allah mengetahui yang gaib, mengetahui yang kasat. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah tahu. Macam-macam ungkapan ayat itu. Nah itu. Nah, dan diantara yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Dan tidak ada satu biji pun di dasar bumi manapun kapan basah berubah jadi kering, kecuali semuanya Allah tahu dan sudah Allah tuliskan di dalam kitab yang jelas.
Nah, jadi Allah tahu lalu Allah tulis dalam kitab yang jelas. Dari sisi tahu berarti Allah tahu semuanya dan sudah ditulis semuanya oleh Allah. Adapun tulisannya dan dalil tadi itu dalil untuk keduanya, untuk Allah tahu dan catatan Allah atau catatan takdir. Tingkatan takdir yang kedua adalah catatan Allah. Catatan Allah. Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadirul khalaik. Allah SWT mencatat ketentuannya makhluk, takdir ketentuannya makhluk. Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Lalu Allah berfirman pada pena, tulislah. Qala rabbi madza aktub. Pena itu menjawab kepada Allah, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Qala, Allah berfirman, uktub maqadira kulla syai'. Tulislah takdir segala sesuatu. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Diangkat oleh Allah pena dan catatannya sudah kering. Berarti catatan ini mencakup segala sesuatu. Di hadis yang pertama, catatan ini catatan tentang makhluk. Jadi kata Allahu maqadirul khalaik, Allah mencatat takdirnya makhluk. Pena yang diperintahkan untuk mencatat, tulislah takdir segala sesuatu. Ada kalimat yang jelas, lafadznya sama, artinya beda. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu, mencakup segala hal, segala sesuatu. Allah mencatat takdir segala sesuatu. Nah, apa bedanya segala sesuatu dalam ilmu Allah dan segala sesuatu dalam catatan takdir? Apa bedanya? Monggo dijawab dulu. Jadi kita belajar santai aja, mudah-mudahan ilmunya masuk gitu ya. Apa bedanya? Segala sesuatu kan lafadznya segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Lalu catatan takdir, uktub maqadira kulla syai'. Catatlah takdir segala sesuatu. Nah, apa bedanya segala sesuatu dalam ilmu Allah dan segala sesuatu dalam catatan takdir? Apa bedanya? Pertanyaan lebih gampang, lebih luas mana? Segala sesuatu dalam ilmu Allah dan segala sesuatu dalam takdir. Lebih luas segala sesuatu dalam ilmu Allah ya. Kenapa? Dari mana itu? Dari mana itu diketahui lebih luas? Bagaimana kok bisa dikatakan bagian dari ilmu Allah? Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Takdir juga meliputi segala sesuatu. Lah kenapa bagian kok dikatakan segala sesuatu? Gimana? Yang jelas begini ya. Di awal kita telah memberi penjelasan ilmu Allah itu meliputi dua hal. Ya. Tapi kalau takdir itu tidak meliputi dua hal, hanya salah satu dari dua hal ini. Ya. Berarti ilmu Allah meliputi segala sesuatu ini dua hal, kan gitu ya. Nah, yang pertama itu tidak masuk di takdir. Yang kedua yang masuk di takdir. Ya. Karena itu segala sesuatu dalam ilmu Allah itu mencakup dua hal, yaitu tentang dirinya dan yang kedua tentang makhluknya. Adapun takdir segala sesuatu tapi hanya tentang makhluk.
Berarti lebih luas segala sesuatu dalam ilmu Allah. Kenapa? Karena mencakup tentang dirinya. Nah, jadi takdir tidak ada. Takdir di dalam catatan takdir tentang Allah tidak ada. Catatan takdir itu tentang makhluk. Nah itu. Dan Rasulullah memberitahukan catatan ini kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadirul khalaiq bi khamsina alfi sanatin qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Allah mencatat takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang dimaksud dengan catatan takdir ini catatan takdir yang awwalu ma khalaqallahul qalam tadi. Pertama kali Allah ciptakan pena, terus catatan takdir itu. Kenapa? Karena catatan takdir itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama yang mencakup segala hal, itu ini yang pertama. Ini setelah catatan 50.000 tahun baru Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara catatan takdir itu, ayat yang tadi kita baca tentang ilmu Allah itu juga menunjukkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Kapan pengetahuannya? Sejak sebelum ada makhluk, sejak sebelum ada catatan. Allah sudah tahu. Kenapa? Karena ilmu Allah itu sifat Allah. Sifat Allah, sifat itu mengikuti zat. Zat ada sifatnya. Allah punya sifat, dan sifat Allah salah satunya adalah ilmu, dan ilmu Allah tidak bertambah. Nah, karena itu tatkala Allah tahu daun itu jatuh, sesungguhnya tahunya itu adalah tidak berawal sebagaimana zatnya tidak berawal. Allah tahu bahwa pada saatnya nanti ada langit dan bumi. Di bumi itu di depan Masjid Nurul Sunnah ada pohon daunnya banyak, daun itu jatuh satu. Semuanya Allah sudah tahu, dan Allah catat pencatatannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak bisa dihayal, nggak bisa dibayangkan, tapi diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita beriman. Kita beriman. Karena itu Allah Maha mengetahui. Ya. Nah, lalu ketika tiba waktunya, dari makhluk-makhluk Allah yang Allah tahu itu Allah kehendaki. Gampangnya begini, tahun 2000 pohon jambe atau apa ini ditanam di situ, tumbuh, daunnya bertambah. Semua itu berjalan dengan kehendak Allah. Semua itu berjalan dengan kehendak Allah. Kehendak tentang perwujudan makhluk. Gitu. Tidak ada sesuatu pun kecuali ada karena Allah kehendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan ada. Nah, kalau kita tidak percaya ini makhluk apa enggak? Kalau enggak makhluk terus apa? Kan ya. Lah kalau ini makhluk, kholiknya siapa? Allah. Kan itu. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqo." Apa yang menciptakan kamu kira enggak tahu? Oh, yang menciptakan kok enggak tahu? Yang menciptakan pasti lebih tahu. Nah, dan kenapa sampai terjadi? Karena Allah menghendaki. Kalau Allah enggak menghendaki, tidak akan terjadi. Nah, semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Itu yang ketiga. Dan tingkatan yang keempat, nah, adapun dalilnya nanti juga gabung ya, supaya lebih enak. Tingkatan yang keempat, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa'alul lima yurid, Maha mewujudkan apapun yang Ia kehendaki.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu jadilah, maka jadi. Nah, jadi itu. Jadi semua berjalan dengan kehendak Allah. Tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Dan ketika Allah menghendaki, terjadilah apa yang Allah kehendaki. Daun itu jatuh gitu, karena kehendak Allah. Allah menghendaki jatuh, maka jatuhlah daun itu. Nah, itu adalah takdir. Nah, semua orang Islam wajib beriman kepada takdir. Dan di sini dikatakan harus ridho kepada takdir Allah. Harus ridho kepada takdir Allah. Gitu. Dan harus bersabar dengan takdir Allah. Sabar nanti akan kita pahami. Gitu. Wa yuhsinu dhanna bi rabbih, dan harus husnudzon kepada Allah. Nah, sekarang semua ketentuan Allah, semua takdir Allah terhadap makhluk, dari sisi makhluk ada yang difahami dan dirasakan enak dan yang semakna, dan ada yang difahami tidak enak atau dirasakan tidak enak dan yang semakna. Enak gitu, tidak enak, sakit, sehat, berat, ringan, seneng, tidak seneng, dan semakna gitu ya. Artinya semua ketentuan Allah terhadap makhluk, dari sisi makhluk akan dirasakan dua yang berlawanan ini, sakit atau sehat, enak atau enggak enak, akan dirasakan gitu ya. Nah, dan yang dirasakan enak oleh makhluk itu semuanya adalah karena rahmat Allah. Semuanya adalah keutamaan rahmat kasih sayang Allah dan sifat-sifat yang semakna, yang sejalan. Dan yang dirasakan oleh makhluk tidak enak, sakit, berat, gitu, lahir maupun batin, gitu, itu adalah karena kebijaksanaan Allah. Karena kebijaksanaan Allah. Allah hakim, maha bijaksana. Bijaksana itu gitu, benar dan pada posisinya, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keutamaan dan rahmah itu juga sifat baik. Bijaksana meskipun dirasakan orang tidak enak, bijaksana itu sifat baik. Karena itu yang dirasakan oleh hamba enak maupun tidak enak, sesungguhnya dari sisi Allah sebagai pencipta, penentu, gitu, itu adalah baik. Nah, karena itu Allah SWT maha suci dari kekurangan, kesalahan, dan kejelekan. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci maksudnya apa? Suci, bersih dari kekurangan, kesalahan, dan kejelekan. Tidak ada kekurangannya sedikit pun, tidak ada kesalahannya sedikit pun, tidak ada kejelekannya sedikit pun. Dari sisi Allah SWT sebagai Tuhan, pencipta, pengatur, dan penguasa segala yang ada. Nah, karena itu maka karena itu harus ridho kepada Allah, rela kepada Allah. Harus ridho kepada Allah. Ridho itu apa? Ridho itu dalam bab yang enak senang, dalam bab yang tidak enak ridho itu sama sekali tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh. Gitu. Jadi ridho itu bisa jadi senang. Kenapa? Karena ridho itu memang dalam bab yang enak itu senang. Tapi dalam bab nggak enak
Tidak ada beban dan tidak mengeluh. Nggak ada beban dan tidak mengeluh. Contoh ya, contoh ridho ya. Saya beberapa kali di tempat lain mencontohkan ridho yang bukan bab senang. Contohnya tak samakan supaya di mana-mana contohnya tetap sama gitu ya. Ada orang tua punya anak muda, orang tua beli mobil mewah baru crash. Dipakai, dipinjam sama Pak, pinjam mobilnya. Silahkan. Jangan dipakai ngebut biar nggak nubruk, nggak bahaya. Dipakai balapan sama anaknya, nubruk pohon jebret, hancur mobilnya, mobil crash, ya. Tapi anaknya selamat. Pak, mobilnya hancur. Si Pak, kamu pakai balapan ya? Iya. Ya udah, sudah hancur, tidak apa-apa. Nggak enaknya sedikit pun. Ya, itu adalah ridho. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Bapaknya senang, mobilnya hancur Pak. Alhamdulillah gitu. Ya enggak ya. Mobil baru beli hancur kok senang. Nah, tapi ya enggak marah, enggak mengeluh, ya sudah hancur. Marah ya sudah hancur. Anaknya diajar ya mobilnya sudah hancur. Nah, dan hatinya enggak ngeluh, enggak apa. Nah, itulah ridho dalam keadaan yang tidak enak. Nah, itu ridho. Harus berusaha ridho dengan takdir Allah. Dan ya, orang itu apabila ridho terhadap yang tidak enak, yang berat, itu nanti akibatnya itu akan baik bagi dirinya di dunia dan di akhiratnya. Itu yang berkaitan dengan gitu. Karena semua aturan Allah yang enak, yang enggak enak itu baik, maka hamba harus husnudzon kepada Allah. Allah itu baik. Allah menjadikan sakit ini bijaksana, dan bijaksana itu baik. Oh, sakit tapi ada enaknya begini. Itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Nah itu. Dan jangan dikira sakit itu semuanya. Jadi ada kasus begini. Rombongan naik bis, ya, ketinggalan. Ya, nggak jadi ikut, semua ikut. Ya, mau nyesel mau nggak nyesel, mau nyalakan siapapun sudah ketinggalan kok. Ya, ya. Nah, padahal sudah bayar dan hilang nanti bayarannya, gitu. Ternyata mobilnya tubrukan dan kebakaran dan kebanyakan meninggal. Akhirnya, alhamdulillah, hikmahnya ya Allah. Ya, jadi itu. Waktu ketinggalan itu tidak enak, tapi ridho, dan ternyata kayak begitu. Ya. Setelah itu terus yang ketinggalan ini meninggal ya. Yang nubruk tadi kan kebanyakan meninggal, tapi kan ada yang sehat. Nah, ternyata yang ketinggalan tadi itu juga nggak lama terus meninggal. Yang ambil pelajaran adalah yang ikut dan selamat. Subhanallah. Ikut, ada yang ketinggalan, yang di perjalanan musibah, tapi ada yang nggak meninggal termasuk dirinya. Yang nggak ikut bisa jadi waktu musibah itu, nggak ikut jalan, mereka kena musibah, tapi ternyata juga meninggal. Nah, coba kalau dipikir ya. Nah, karena itu enak ndak enak, kalau dikembalikan kepada Allah itu adalah baik. Kalau enak itu rahmat Allah, kalau tidak enak itu kebijaksanaannya, maka hamba itu harus punya jiwa baik kepada Allah. Husnudzon. Husnul itu prasangka. Prasangka itu suara jiwa. Suara jiwa kita terhadap Allah itu harus baik. Allah maha baik, Allah maha benar. Gitu. Kita sakit, ini adalah kebijaksanaan Allah, dan bijaksana itu sifat baik. Nah itu. Kemudian sabar
ala qadarihi. Jadi kita satu baris tapi tidak selesai, nggak apa-apa ya. Yang ketiga yang disebutkan di sini adalah sabar ala qadari, harus sabar atas takdir Allah. Sabar itu apa? Sabar itu definisi sabar adalah mengendalikan jiwa di atas kebenaran. Mengendalikan jiwa di atas kebenaran. Medan kebenaran itu dalam bab sabar itu 3. Karena itu Syekh Utsaimin mendefinisikan sabar langsung dikaitkan dengan 3. Itu. Nah, kalau tadi itu kita putus, sabar adalah mengendalikan jiwa di atas kebenaran. Terus sekarang medannya dulu. Medan kesabaran itu 3. Yang pertama fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah. Yang kedua an maksiatillah, sabar meninggalkan larangan Allah, menjauhi dan meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga ala aqdarillahil mu'limah, sabar menanggung keadaan yang tidak enak. Yang tadi itu, yang dibahas tadi, yang tidak enak tadi itu ya. Nah, jadi sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar menghadapi keadaan yang tidak enak. Karena itu Syekh Utsaimin mendefinisikan sabar itu menggandeng langsung dengan 3 ini. Sabar adalah mengendalikan jiwa dalam taat kepada Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, dan dalam menghadapi keadaan yang tidak enak. Nah, ini 3 ini adalah maidanus sabri, medan atau lapangan atau objek kesabaran. Sabar ini dalam 3 objek, dalam 3 keadaan ini. Nah, itu sabar. Lah, hakikat kesabaran itu seperti apa? Atau jiwa yang sabar itu jiwa yang seperti apa? Jiwa yang sabar itu adalah, ini sering disebut dengan hakikat kesabaran. Itu juga 3 penggal ya. Jadi hakikat kesabaran itu adalah jiwa faham bahwa yang dihadapi itu dari Allah. Kalau ditulis itu hakikat kesabaran itu tidak apa-apa. Gitu. 1, faham bahwa yang dihadapi itu dari Allah. Sebelum lanjut ya, tanya dulu. Yang dihadapi itu apa? Yang dihadapi itu dari Allah. Iya, yang dihadapi itu apa? Apa? Iya. Yang dihadapi 3 tadi itu loh. Apa? Perintah, larangan, dan keadaan yang tidak enak. Ya, maidanus sabri tadi. Gitu. Maidan objek kesabaran tadi. Nah, itu ketiga-tiganya itu yang dihadapi. Hakikat kesabaran itu seperti apa? Faham yang dihadapi itu dari Allah. Ini perintah, perintah ini perintah Allah. Ini larangan, larangan Allah. Nggak enak, sakit, cacat, gunung meletus, semua yang tidak enak itu dari faham. Nah, kalau sudah faham ini dari Allah. Kalau tadi itu dikaitkan dengan yang sudah kita pahami, perbuatan Allah atau takdir Allah dirasakan oleh hamba, ada yang enak, ada yang tidak enak, kan itu ya. Nah, itu dari Allah. Yang enak itu keutamaan, yang tidak enak itu kebijaksanaan, kan itu ya. Dan dua-duanya itu sifat baik. Sekarang kita ke bab sabar ya. Hakikat dari sabar adalah jiwa faham bahwa yang dihadapi itu dari Allah. Lalu yang kedua, jiwa menghadapi dengan ridho. Jiwa menghadapi dengan ridho, menjalankan perintah dengan penuh kerelaan, gitu. Dengan penuh kerelaan. Kalau tadi itu dikatakan tidak ada beban, tidak ada keluhan, gitu ya. Nah, itu menghadapi
perintah dengan ridho, menjauhi larangan, menjalankan perintah dengan ridho. Misalnya begini, gitu. Wah, orang sekarang di Surabaya atau di Jawa, di Surabaya khususnya, kalau daftar haji normal itu kalau seperti tahun sekarang antriannya 62 tahun. Tapi kalau itu karena tahun sekarang yang berangkat cuma 100.000. Tapi kalau nanti normal lagi yang berangkat 200.000 seperti sebelum pandemi, berarti kalau daftar sekarang itu 31 tahun antriannya. Umurnya sekarang berapa, Pak? 60. Umurnya sekarang berapa? 50. Ada bayangan nanti masih hidup sehat bisa haji tahun 80, umur 80. Wah, gak ada bayangan gitu. Wah, kalau daftar haji normal gak bayangan. Terus punya uang untuk haji furoda. Haji furoda berapa? 350 juta. Yang gak berangkat berarti dia tidak ridho terhadap 350 juta, ya Allah. Kenapa kok enggak daftar tahun kemarin, Pak? Iya, tahun kemarin belum. Kenapa enggak 5 tahun yang 5 tahun yang lalu berangkat itu baru 2 tahun sudah berangkat tuh. 2-3 tahun, ya katakanlah 5 tahun itu. 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu daftar sekarang, haji tahun ini enggak, tahun depan berangkat. Iya. Iya. Nah, sekarang belum. Sekarang ya Allah 350 juta satu orang. Kalau sama istri 700 juta. Uangnya ada. Adanya ya ada, tapi hatinya daftar sambil berat, berarti tidak ridho. Ya. Terhadap ketentuan Allah. Nah, harus sabar. Lah kalau sudah yang kedua ridho, meningkat lagi, puncak kesabaran itu adalah penuh harap kepada Allah. Jadi sesungguhnya sabar itu puncaknya adalah penuh harap kepada Allah. Jadi sabar itu apa? Sabar itu faham yang dihadapi dari Allah, lalu dihadapi dengan ridho, lalu penuh harap kepada Allah. Nah itu. Dan orang kan harus berusaha. Kita berusaha, yang kita hadapi dari Allah, dan kita berusaha rela, dan kita berusaha penuh harap ya. Tapi iman kan 3 tingkat, kekuatan jiwa kan 3 tingkat. Ulama memberikan penjelasan, kalau keimanan itu tinggi, gampangannya sempurna. Meskipun sempurna tingkatan Rasul beda dengan sempurna tingkatan yang bukan Rasul. Ya. Jadi dikatakan imannya Abu Bakar itu sempurna, imannya Umar itu sempurna berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW. Lah kalau imannya Abu Bakar sempurna, lebih tinggi mana dengan imannya Rasulullah? Lebih tinggi mana? Kalau gitu namanya iman Rasulullah apa? Iman Rasulullah nggak sempurna apa? Di atas sempurna. Jadi nggak apa? Sempurna dalam tingkatan Rasul. Seperti Allah sempurna, Rasul, ilmu agamanya Rasulullah sempurna, tapi sempurna dalam tingkatan Rasul, manusia sebagai Rasul. Adapun di hadapan Allah, Rasul diperintah untuk mohon tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, itu ayat kepada Rasulullah. Ucapkan, wahai Tuhanku tambahlah ilmuku. Berarti di hadapan Allah ilmunya tidak sempurna. Tapi ilmu agama dalam tingkatan manusia, dalam tingkatan Rasul, ilmu agama Rasulullah sempurna. Nah, jadi ada tingkatannya. Nah, ulama menjelaskan yang imannya tinggi atau yang imannya sempurna, berharap kepada Allah itu tidak berharap yang rendah, dan dunia itu rendah. Lalu contoh orang yang sakit, kalau kesabarannya sempurna dalam pembahasan itu tidak berharap sembuh.
Lah sakit nggak berharap sembuh terus berharap apa? Nah kan gitu ya. Bukan karena berharap sembuh itu salah atau jelek, tapi karena kesabaran yang sempurna itu jiwanya dipenuhi dengan yang tinggi, terlupakan dari jiwanya yang rendah, dan sembuh itu dunia itu rendah. Lalu yang dihadapkan yang memenuhi jiwanya apa? Yaitu betul-betul berharap bersih dosa, mendapatkan pahala yang besar dan derajat yang tinggi di sisi Allah, berkumpul dengan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wasalih. Itu memenuhi jiwanya sehingga terlupakan minta sembuh atau berharap sembuh kepada Allah. Nah, sampai kayak gitu tingkatannya. Dan itu di dalam jihad banyak. Maksudnya dalam jihad banyak gimana? Pedang diangkat, pedangnya musuh di depan, bisa jadi sudah kena pedang sakit, pikirannya itu adalah mati syahid dan surga. Jiwanya begitu. Enggak sakit gimana? Enggak lelah bagaimana? Perjalanan jalan lelah ini menghadapi musuh kok. Tapi jiwa itu ketika sudah penuh harapannya tinggi, yang rendah itu hilang dari jiwanya. Akhirnya jiwanya itu tidak muncul sembuh, tidak muncul sakit, tidak muncul kepingin sembuh di dunia itu enak, tidak muncul itu, tapi yang ada ini adalah bagaimana kembali kepada Allah, bersih dosa, ya, mendapatkan pahala yang besar dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Itu yang memenuhi jiwanya. Nah itu adalah sabar. Lah sekarang orang yang sakit itu diusahakan kayak gitu ya. Jadi apa yang harus bagi orang yang sakit? Kita atau orang yang sakit itu harus ridho dengan takdir Allah, sabar atas takdirnya dalam hal ini yang tidak enak, yaitu sakit, ya, dan husnudzon kepada Allah SWT. Ya. Wah, kalau itu kita bisa disabdakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan urusan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khair, urusan orang yang beriman semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min, dan yang demikian itu tidak bisa dirasakan seorang pun kecuali oleh orang yang beriman. Semua urusan itu tadi di awal, manusia itu makhluk itu akan merasakan enak atau tidak enak, senang atau enggak senang, sakit atau sehat, dan yang semakna tadi itu. Tapi semuanya baik bagi orang yang beriman dan tidak akan dirasakan kecuali oleh orang yang beriman. Kenapa? In asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila yang ia dapati itu yang menyenangkan, ia bersyukur kepada Allah, maka yang menyenangkan itu jadi baik baginya. Ya. Tatkala dia kuat, bukan sombong kepada yang lemah. Lemah gitu kok, saya tidak pernah kayak gitu. Tatkala dia kaya, lihat orang yang miskin, orang miskin itu, tidak ada kayak gitu. Kalau dia mendapati yang enak apapun, sampai ulama mencontohkan tentang kelebihan ulama itu ada pada ilmu, ya. Ulama yang benar, yang baik itu jiwanya kayak apa? Ketika ada permasalahan terus yang dihadapi itu orang-orang tidak ngerti, itu jiwanya ulama yang baik itu bukan mereka itu tidak ngerti, mereka itu ilmunya rendah atau bodoh, tidak itu. Nah, tapi kalau yang ia dapati itu dia tahu mereka nggak tahu, dia bersyukur kepada Allah karena yang diberi kebaikan oleh Allah itu dirinya, bukan karena kelebihan dirinya, tapi karena Allah memberi dirinya. Orang yang kaya bukan, saya kan berjuang
saya mulai dari kuliah dulu itu kayak gini akhirnya berhasil terus jadi kaya. Enggak, bukan itu yang muncul. Tapi Allah memberi saya, Allah tidak memberi yang lain. Gitu. Nah, kalau petani bukan karena saya siapkan lahannya bagus, bukan karena saya pilihkan benihnya, bukan karena saya enggak. Itu ikhtiar, itu menjalankan perintah. Adapun hasil itu adalah karena karunia Allah. Karena itu bukan orang yang enggak dapat itu yang direndahkan, tapi Anda punya lebih itu karena diberi oleh Allah. In asobathu sarra syakara. Kalau ia dapati yang menyenangkan, ia betul-betul bersyukur kepada Allah. Fakana khairun lah, maka yang menyenangkan itu menjadi baik baginya. Wa in asobathu dharra, dan kalau yang ia dapati itu madharat. Wa in asobathu dharra, dan apabila yang ia dapati itu dharra madharat, yang tidak enak, yang berat, yang sakit, sabara, ia bersabar. Dan sabar yang diinginkan tadi itu, 3 tadi itu, faham bahwa madharat ini dari Allah. Ya. Lalu ridho, dihadapi tanpa ada beban, tanpa ada keluhan. Semua orang diuji oleh Allah. Gitu. Saya diuji begini, orang lain diuji. Dan dari sisi Allah ini kebijaksanaan. Ya. Dan bijaksana itu sifat baik. Dan kebijaksanaan itu untuk kebaikan. Tidak ada kebijaksanaan untuk kejelekan itu. Ya. Akhirnya khusnudzon kepada Allah. Nah, jadi akhirnya faham ini dari Allah itu sendiri itu. Lalu penuh harap. Harapannya sangat tinggi. Dan jiwa itu kalau sudah penuh harap, jiwa itu sudah bahagia. Jiwa itu kalau sudah penuh harap, jiwa itu sudah bahagia. Gitu. Meskipun belum mendapat apa yang diharapkan, tapi kalau sudah penuh harap itu sudah bahagia. Contoh, petani sebelum panen mungkin kurang 5 hari, kurang 10 hari. Gitu. Kalau dipanen sekarang, nggak nunggu 10 hari, nggak jadi, hancur. Beras misalnya, padi misalnya. Kurang 10 hari sekarang, wah sekarang itu bagus, sudah diluk, nggak dipanen Pak. Dipanen sekarang masih basah, masih belum keras berasnya. Dipenyet ini masih cair. Kelihatan dibuka pelan-pelan, wah sudah beras bagus. Dipencet cair nih ya, nggak bisa dipanen itu. Jadi dipanen nggak bisa dipanen jadi beras. Tapi dari awal perjuangan dan pengorbanan, tumbuh, perjuangan diteruskan, pengorbanan mumpuk, beli dananya untuk beli pupuk, terus perjuangan terus, dan sudah panen belum, sudah penuh harap, iya kenapa? Karena tinggal nunggu kerasnya, tinggal tunggu. Dan saya menjumpai orang mau panen, tinggal nggak sampai seminggu nggak jadi panen, hancur, kena musibah, pernah kena tikus, habis semuanya, pernah banjir, akhirnya busuk. Pernah juga ada gitu. Ya. Nah, tapi sebelum musibah ini, wah, senang. Kenapa? Sudah penuh harap. Nah, orang yang kena musibah, jiwanya kalau penuh harap, sesungguhnya jiwanya bahagia. Kenapa? Karena jiwa itu kalau sudah penuh harap, sudah bahagia. Zahirnya musibah, kalau sabarnya sempurna, rasanya apa? Bahagia. Itu orang yang beriman. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Yang dihadapi enak, ia betul-betul bersyukur kepada Allah. Akhirnya yang enak itu jadi baik baginya. Dan kalau yang ia dapati itu madharat, ia betul-betul bersabar. Akhirnya madharat itu pun jadi baik baginya. Madharat, iya madharat nggak enak untuk orang, tapi jadi baik buat orang yang seperti ini. Nah, kalau itu kita bisa, maka sungguh sakit itu
menenangkan, membahagiakan, banyak hikmah di balik itu. Tambah sakit, tambah rindu bertemu Allah. Tambah parah, yang nunggu itu tambah wah sudah tidak ada harapan. Tapi yang sakit tambah rindu bertemu Allah. Itu yang betul-betul kita harapkan. Nah itu. Nah, waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. La yamutanna, jangan sekali-kali mati, ahadukum, salah satu di antara kalian. Jangan sampai salah satu di antara kalian meninggal illa, kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Ta'ala. Waduh, kalau husnudzon, wah, artinya husnudzon itu betul-betul sudah parah, sudah gitu, tapi jiwanya gitu, jiwanya adalah wah ini sudah sebentar lagi kembali kepada Allah, lalu mendapatkan balasan baik dari Allah. Kalau kayak gitu, maka menjelang meninggal itu adalah kebahagiaan. Sakaratul maut yang dikatakan itu paling puncak dari ujian dunia dan sakitnya dunia, itu justru sakitnya itu tertutupi oleh rindunya ketemu Allah SWT. Dan di dunia itu sakit bisa tertutupi, tidak terasa oleh kerinduan itu banyak. Saking rindunya ketemu anaknya, panas-panas antri, terus itu tuh nggak terasa panasnya, nggak terasa capeknya. Padahal kalau kerja biasa itu wah nggak kuat, tapi saking rindunya ketemu anaknya itu akhirnya yang berat, yang sakit itu tidak terasa. Nah, kalau rindu ketemu Allah itu kira-kira seperti apa? Sakaratul maut itu dirasakan oleh orang sakitnya, wah luar, tapi jiwanya justru rindu bertemu Allah Ta'ala. Nah, karena itu Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum, jangan sampai salah satu di antara kalian meninggal illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah Ta'ala. Di dalam hadis Bara bin Azib yang sangat terkenal menceritakan tentang matinya orang yang beriman dan matinya orang yang kafir dan yang munafik dan yang jelek, sampai akhirnya masalah azab kubur, ya, satu hadis panjang itu gitu, malaikat maut turun dan duduk di sebelah kepalanya, dan dia faham yang datang ini malaikat maut, karena sebelumnya itu para malaikat banyak, wajahnya ceria, memancarkan cahaya, membawa kafan dan hanut dari surga, lalu duduk di sepanjang yang masih bisa dilihat oleh orang yang mau mati. Nah, summa ja'ahu malakul maut, lalu datang malaikat maut dan dia faham, oh malaikat maut datang. Fayaqul, malaikat maut ini berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Wahai jiwa yang baik, keluarlah. Wahai roh yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Itu difahami, didengar oleh orang yang mau meninggal ini. Dan di dalam akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati, dikatakan padanya masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang baik, masuklah ke dalam surgaku. Nah, di sini orang yang sakit itu gitu, hendaknya husnudzon kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai salah satu di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Kalau bisa, maka sungguh baru mau meninggal sudah rindu ketemu Allah dan bahagia. Kemudian berikutnya, wayam bagi
Kewajiban orang mati yang kedua, wa yanbaghi alaihi ayyakuna bainal khaufi war raja. Yakhafu iqaballahi ala dzunubihi wa yarju rahmata rabbih. Dan hendaknya orang yang sakit itu diliputi oleh khauf dan roja, takut kepada Allah dan penuh harap kepada Allah. Dan itu adalah jiwa orang yang takwa meskipun tidak sedang takut, meskipun sedang tidak sakit. Jiwa orang yang takwa adalah selalu takut dan penuh harap kepada Allah. Gitu. Ya khafu iqaballah, takut azab Allah ala dzunubihi, atas dosa-dosanya, wa yarju rahmata rabbih, dan berharap rahmat Tuhannya. Dan di antara rahmat Allah adalah ampunan Allah. Di antara rahmat Allah adalah ampunan Allah. Takut dan penuh harap. Nah, dan takut atas hukumannya, penuh harap rahmatnya. Dan di antara rahmat Allah adalah ampunan Allah. Keutamaan yang besar surga itu rahmat Allah, dan di antara rahmat Allah adalah ampunan Allah. Adapun di antara rahmat Allah adalah ampunan Allah, munculnya orang golongan Mu'tazilah itu awalnya adalah dari jawaban Imam Hasan Al-Basri. Tatkala ditanya oleh anggota majelisnya, lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, insya'a ghafara lahu bi rahmatihi wa insya'a 'adzabahu bi 'adlihi. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni orang yang beriman terjerumus dalam dosa besar di bawah mati. Beriman terjerumus dalam dosa besar di bawah mati, tidak bertaubat. Insya'a ghafara lahu bi rahmatihi. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni karena rahmat Allah. Jadi ampunan itu rahmat Allah. Wa insya'a 'adzabahu bi 'adli. Kalau Allah menghendaki, Allah akan azab karena keadilan Allah. Yang saya ambil pelajaran di sini adalah ampunan itu adalah rahmat Allah. Ya. Nah, penuh harap dan takut itu jiwa orang yang takwa. Orang yang sakit itu hendaknya penuh harap dan takut. Penuh harap dan takut. Takut apa? Takut hukuman Allah. Berharap apa? Berharap rahmat Allah. Nah, jadi itu. Nah, sekarang supaya betul-betul paham gitu. Takut dan penuh harap. Takut itu atas yang lalu. Maksudnya takut di ini, takut kepada Allah di sini ya. Takut itu atas yang lalu, memunculkan istighfar dan bertaubat. Kalau waduh saya takut kepada Allah, kenapa dulu itu saya jadi orang jelek begini. Tapi ndak ahli istighfar, nggak ada taubat, itu tipuan setan. Ya, itu tipuan setan. Jadi ngomong kepada orang itu, saya takut kepada Allah, gitu. Karena dulu saya jadi orang jelek begini, gitu. Itu bukan takut kepada Allah, itu tipuan setan. Takut kepada Allah itu tidak cerita orang, tapi jiwanya betul-betul Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh saya menzalimi diri kami sendiri. Kalau tidak Engkau ampuni ya Allah, kalau tidak Engkau rahmati ya Allah, pasti jadi golongan orang yang rugi. Akhirnya betul-betul ya Allah, ampunilah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni. Itu orang yang menghadap kepada Allah dengan taubatan nasuha, itu tipuan syaitan. Wah, dia tampil di hadapan orang, saya takut kepada Allah. Udah jadi tipuan syaitan. Nah, jadi takut atas yang lalu itu menjadikan dia betul-betul istighfar dan bertaubat kepada Allah. Betul-betul jiwa itu menghadap kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau enggak Engkau ampuni ya Allah, kalau tidak Engkau rahmati ya Allah, pasti jadi golongan orang yang rugi. Maksudnya betul-betul mohon ampun dan rahmatnya. Nah, takut itu ke depan, tidak berani melanggar.
Takut itu kalau orang yang takut kepada Allah dengan benar itu tidak berani melanggar. Melanggar itu meninggalkan perintah atau terjerumus dalam larangan itu melanggar. Itu. Penuh harap kepada Allah. Penuh harap kepada Allah. Penuh harap kepada Allah itu berharap segala yang baik, ampunan, berharap kepada Allah, berharap ampunan, berharap rahmat, berharap semuanya, berharap setinggi-tingginya. Tapi harus betul-betul faham bahwa berharap mendapat kebaikan tidak ada sebab itu tidak gampang sepenuh hati. Ya, berharap mendapat kebaikan di sini maksudnya kalau kita bagi kebaikan itu ada yang kejelekan dihapus, ampunan, sama diberi yang baik. Mengharap mendapat kebaikan tidak ada sebabnya, itu tidak gampang sepenuh hati. Padahal doa yang baik, yang benar itu yang sepenuh hati. Contohnya begini. Contohnya berharap yang tidak ada sebabnya. Waktu nanam enggak nanam. Bukan nanam, aku nanam bolak-balik rugi terus sih. Ya hama, ya keren. Akhirnya waktu nanam enggak nanam. Waktunya mau panen, kalau berdoa, ya Allah berikan panen yang bagus, tidak akan keluar dari lubuk hati, tidak akan sepenuh hati. Kenapa? Karena tidak ada sebabnya yang dia minta. Nah, karena itu Ustaz, bolehlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gitu. Jadikanlah saya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Boleh apa enggak kita berdoa begitu? Jawabannya boleh, tapi bukan berarti itu yang baik. Ya, berdoalah yang betul-betul sepenuh hati, yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi gampangannya, wah saya kalau doa ya Allah masukkanlah ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, tapi bagaimana istighfarnya? Istighfar saya kurang. Gitu. Istighfar saya kurang. Kenapa? Enggak tahu ya. Pikirannya itu kalau sudah tanpa hisab tanpa azab, kalau dikabulkan kan dosa banyak, enggak apa-apa kan, enggak dihisab. Jangan-jangan ini tipuan syaitan. Maksud saya begitu ya. Begitu. Nah, kenapa? Karena bukan berarti dilarang berdoa minta masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi Allah memberitahukan lewat Rasulnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu tidak dihasilkan dengan doa itu. Tapi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu yang tidak minta diruqyah. Ya. Yang sampai pada tingkatan maknawi itu tidak minta, apalagi yang zahir. Ya zahir, yang maknawi aja tidak minta kok, gitu loh. Itu. Loh ini dibawa ke dokter nggak bisa dibagi ini. Loh ini sakit ya gini ke dokter nggak bisa, jamu nggak bisa. Terus oh ini yang umum itu ruqyah. Saya nggak minta di ruqyah. Nah itu tidak ini. Humul ladzina wala yaktawun, dan tidak minta pengobatan dengan cos. Wala yatatayyarun, dan tidak punya kepercayaan tatoyur. Apa sih tatoyur? Tatoyur itu punya perasaan pesimis atau sial disebabkan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Misalnya gini, kita ke pasar jualan, wah kok ada itu, jangan-jangan nggak laku. Ya. Ada misalnya itu, oh itu ada apa, orang jual jamu pakai tenda rame, wah ada
tidak laku. Itu adalah tatayur. Gitu. Nah, pesimis karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Ya. Datang ke pasar, jualan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya pengumuman orang mati. Inna lillahi. Wah, alamat gak laku ini. Nah, mendengar sesuatu ya. Nah, terus pesimis. Itu tatayur. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan cos, tidak tatayur, dan wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Itu orang yang itu punya sifat itu, bukan orang yang banyak dosa terus ya Allah jadikanlah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi istighfar dan taubat enggak. Orang yang bertakwa itu orang yang takut dan penuh harap, takut atas yang lalu itu memunculkan istighfar dan bertaubat, takut ke depan itu tidak berani melanggar, penuh harap atas segala kebaikan, tapi penuh harap yang betul-betul sepenuh hati yang sesuai. Kenapa? Yang betul-betul penuh harap dengan benar itu diberi oleh Allah SWT janjinya. Betul-betul diberi oleh Allah sesuai dengan janjinya. Nah itu. Nah karena itu yang kedua, orang yang sakit itu hendaknya selalu punya jiwa takut dan penuh harap kepada Allah SWT. Di hadis Anas, berdasarkan dengan hadis Anas, anna Nabiya SAW dakhala ala syabin wa huwa bil maut. Rasulullah SAW masuk ke pemuda dan dia mau meninggal. Faqala kaifa tajiduka? Bagaimana kamu menjumpai dirimu? Maksudnya kamu merasa tentang dirimu ini bagaimana? Jadi Rasulullah datang ke pemuda ini sakitnya cukup parah. Bagaimana kamu memahami dirimu ini? Gitu. Qala wallahi ya Rasulullah inni arjullah wa inni akhafu dzunubi. Wahai Rasulullah, saya betul-betul berharap kepada Allah dan saya takut atas dosa-dosa saya. Faqala Rasulullah sallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Tidak bisa kumpul dua ini di dalam jiwa hamba dalam keadaan seperti ini. Nah, jadi jangan satu tok berharap tadi itu terus ndak istighfar dan taubat ya. Ndak bisa kumpul takut dan penuh harap di dalam jiwa hamba dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sakit. Illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Kecuali diberikan apa yang diberikan oleh Allah apa yang ia harapkan dan diamankan, diberi rasa aman. Maksudnya sudah tidak menakutkan, diberi aman gitu. Apa yang ia takutkan kepada Allah. Takut dosa-dosanya, dosamu diampuni, maksudnya begitu. Dan harapannya diberikan oleh Allah. Nah, kalau orang itu takut dosa, ya Allah, betul-betul takut dosa, kalau tidak Kau ampuni, betul-betul jadi golongan orang yang rugi. Karena itu ampunilah ya Allah, dosanya dihapus, diampuni oleh Allah. Terus dia berharap apa? Nah, jadi itu. Karena itu hendaknya terus berusaha berharap dan takut kepada Allah SWT. Akhrajahu At-Tirmidzi wa sanatuhu hasanun wa Ibnu Majah wa Abdullah bin Ahmad fi Zawaid Zuhud. Artinya banyak sumbernya. Mungkin dua itu saja yang kita baca, dan di awal-awal lambat gitu ya, tapi insya Allah kalau sudah mendalam itu tambah cepat. Karena nanti kalimat-kalimat yang tadi panjang lebar itu nanti sudah tidak panjang lebar lagi. Nanti ada takdir sudah kita sebutkan, ya nanti tidak panjang lebar lagi. Sabar ya singkat gitu aja. Nah, mungkin itu yang bisa kita baca. Kalau ada pertanyaan penting, monggo dipersilahkan.
Nggih. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, apa yang hendaknya kita ucapkan kepada yang sakit? Yang paling bagus adalah doa. Yang paling bagus adalah doa. Karena itu doa itu mencakup semua orang dan semua keadaan. Yang penting sakit, doa yang pendek. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa diuji sakit, semoga menghapuskan dosa. Itu salah satu doa. Ya. Jadi salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita tahu ada yang sakit atau kita kunjung ke orang yang sakit, ucapkan la ba'sa tuhurun atau tohurun insyaallah. Tidak apa-apa diuji sakit, semoga menghapuskan dosa. Atau doa Allahumma shfika anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama gitu. Ya Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Ya Allah, Engkau lah yang menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saudara saya ini dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit atau yang tidak kambuh lagi, dengan kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Jadi doa. Nah, nanti kalau seandainya perlu nasihat yang dipahami, ya, wah ini kayaknya pas dinasihati gini, tidak apa-apa, diberi nasihat. Nah itu kalau kita, itu kan tidak umum ya. Kenapa? Bisa-bisa doa itu lebih mustajabah, orang itu kebaikan untuk kita. Kita mendoakan kepada orang itu kebaikan untuk kita. Kita memohonkan kebaikan kepada Allah untuk orang, tapi Allah memberikan kepada orang yang berdoa itu tidak kalah dari apa yang dimintakan untuk orang.